Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asil Farezi, NIM 1530947. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang chapter 5, yaitu production process. Di dalam production process ada the three stages of production atau 3 tahap produksi. Sebagian besar produksi televisi melewati 3 tahap utama, yaitu pertama, perencanaan dan persiapan, pendahuluan, persiapan, pengorganisasian, dan latihan sebelum produksi dimulai. 90% dari pekerjaan pada produksi biasanya masuk ke tahap perencanaan dan persiapan. Yang kedua, produksi, proses syuting yang sebenarnya. Yang ketiga, pasca produksi, mengedit, perawatan tambahan, dan duplikasi. Jumlah pekerjaan pada setiap tahap dipengaruhi oleh sifat subjek yang melibatkan serangkaian wawancara langsung. Pada umumnya jauh lebih mudah untuk dikelola daripada wawancara eksplorasi Arktik atau drama sejarah. Tetapi pada akhirnya banyak tergantung pada bagaimana sutradara memutuskan untuk mendekati subjek. Stage 1, Planning and Preparation. Kenapa perlu perencanaan? Beberapa orang menganggap ide perencanaan sangat terbatas. Mereka ingin melanjutkan penembakan. Bagi mereka, perencanaan entah bagaimana mengubah situasi yang tak terduga menjadi komitmen yang terorganisir. Tetapi banyak situasi harus direncanakan dan diselesaikan terlebih dahulu. Direktur perlu mendapatkan izin untuk menembak di proyek pribadi, membuat janji untuk mencari orang, untuk mengatur penerimaan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya the idea, starting with the concept. Sesuatu memicu gagasan itu. Biasanya itu berasal dari pengalaman pribadi yang menarik, cerita yang Anda dengar, sesuatu yang Anda baca di buku atau koran. Beberapa peristiwa menarik yang memberi Anda ide untuk produksi Anda. Yang selanjutnya, setting the goals and objective. Apa yang benar-benar Anda ingin ketahui? Ingin diketahui audiens setelah mereka melihat produksi Anda. Bisa jadi Anda ingin programnya mendidik, menghibur, atau menginspirasi. Jawaban untuk pertanyaan ini sangat penting karena memandu seluruh proses produksi. Sasaran dan sasaran akan menentukan apa yang digunakan sebagai tongkat pengukur selama sisa proses produksi. Yang selanjutnya, the target audience. Apakah program Anda adalah sitkom, program berita, televisi pendidikan, atau produksi olahraga? Penting untuk menentukan untuk siapa program ini dan tujuan utamanya. Lalu adalah budget. Sangat penting untuk membuat estimasi biaya proyek yang akurat. Tanpa anggaran di depan direktur, biaya dapat menjadi sangat di luar kendali. Setiap pengeluaran harus dilacak agar tetap dalam anggaran. Keputusan yang dibuat dalam setiap aspek produksi biasanya agak didasarkan pada anggaran. Yang selanjutnya limitation atau restriction. Ada juga sejumlah faktor jelas yang menentukan apa yang dapat Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukan produksi, seperti pembatasan anggaran, jumlah waktu yang tersedia, masalah uang dan hukum, waktu hari atau musim, cuaca, keterbatasan atau kekurangan peralatan atau personil, pengalaman dan kemampuan beradaptasi dari pemain, wawancara, dan gangguan lokal apapun seperti kebisingan lokasi. Lalu production plan. Setiap program membutuhkan rencana produksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kadang-kadang program tersebut bisa berupa acara tanpa naskah yang dibuka langsung, tepat di depan Anda. Meskipun di beberapa acara langsung tidak dapat ditulis, rencana produksi masih merupakan keharusan. Melalui proses yang hampir sama dengan membuat skrip, sutradara harus mengetahui acara tersebut dan membuat rencana liputan terbaik. Lalu production method. Ide-ide besar tidak cukup. Gagasan harus dikerjakan secara realistis, praktis, mereka harus diekspresikan sebagai gambar dan suara. Pada akhirnya, saudara harus memutuskan apa yang akan diambil oleh kamera, apa yang akan didengar oleh penonton. Ada dua metode produksi. Yang pertama, unplanned approach. Para direktur yang mengikuti pendekatan yang tidak direncanakan mendapatkan ide, kemudian mencari subjek dan situasi yang berhubungan dengannya. Setelah memotret materi yang mungkin, mereka kemudian membuat program dari apapun yang mereka temukan. Inspirasi mereka muncul dari peluang yang muncul. Lalu yang kedua, the plan project. Metode produksi yang direncanakan mendekati masalahnya sangat berbeda, meskipun hasilnya di layar mungkin serupa. Dalam situasi ini, sutradara berhasil terlebih dahulu bentuk persisnya yang dia inginkan dari program tersebut dan kemudian menciptakannya sedemikian rupa. Saya bisa intim NIM 1531960. Pertama ada schedule. Schedule itu sangat penting kedudukannya di dalam sebuah produksi dan biasanya dibuat
pada saat praproduksi oleh beberapa tim yang biasanya berisikan timetable atau apa aja yang harus diselesaikan pada tanggal-tanggal tersebut. Timetable ini menjadi pedoman bagi seluruh kru agar tetap berada di jalan, agar tidak molor, tidak mengeluarkan banyak waktu dan uang. Dan selanjutnya ada coverage. Coverage ini mungkin lebih seperti apa yang ingin dibahas dalam waktu yang terbatas. Berapa banyak yang mau dibahas. Jika terlalu banyak mungkin acara terkesan terburu-buru, jika terlalu sedikit maka acara mungkin kesannya akan terlalu bertele-tele. Dan ada beberapa bidang-bidang yang harus diperhatikan sebelum menyusunnya. Yang pertama, apa area konten yang perlu dicakup, siapa subjek yang paling dilihat dari sudut tertentu, apakah sudut tertentu tersebut membantu komunikasi memberikan pesan lebih efektif. Terus ada building outline. Building outline itu seperti kayak membuat sebuah garis besar program dan membuat batasan-batasan supaya tidak dilewati oleh kru. Seperti misalnya dia melewati visi yang dari awal kita buat, jadi maka ada building outline yang akan memperingati mereka. Terus research ini tahap dimana kita mencari tahu. Seperti misalnya kita mau membuat acara ini, apa yang kita perlukan? Ya kita harus mencari informasi lebih banyak agar acara tersebut terkesan sangat realistis dan informatif. Seperti film dokumenter, berita, wawancara yang perlu yang perlu menyelesaikan penelitian untuk membuat konten. Bisa saja dengan cara ke perpustakaan atau langsung tanya ke narasumber. Terus ada developing the camera plan. Developing the camera plan itu mungkin seperti menyusun sebuah shot apa yang mau digunakan pada saat acara nanti. Terus ada storyboard itu seperti developing the camera plan, tapi dia lebih digambar. Dengan misal ada percakapan dengan ini maka akan dibuat di storyboard. Itu storyboard juga berguna sebagai pemandu oleh kameramen supaya dia tidak keluar dari visi telah ditentukan. Dan ada production meeting ini rapat produksi adalah bagian penting dari perencanaan. Biasanya jika sudah mendekati jadwal akan diadakan production meeting untuk melihat kesiapan dari kru. Terus setelah production meeting langsung location survey atau Reki adalah biasanya Reki itu seluruh kru datang ke lokasi, datang untuk mensurvei apa yang bisa dilakukan di lokasi tersebut, melihat apakah ada kendala dan membuat plan jika pada saat hari H kendala tersebut muncul. Dan setelah itu ada setup itu pas Reki. Setup itu mencoba semua alat, membangun semua alat, semua departemen ikut, bagaimana menyiapkan produksi pada hari A. Terus the rehearsal itu mungkin lebih ke peristirahatan, terus melihat kembali apa kekurangan dari Reki kemarin dan mempersiapkannya supaya pada hari H tidak terjadi. Tahap 2 di produksi. Jadi ada yang pertama direktur selama produksi. Direktur itu tugasnya yang pertama menafsirkan naskah secara visual, terus yang kedua itu memotivasi kru, lalu membimbing talent itu kayak yang memainkan. Jadi direktur itu membimbing talentnya agar melakukan aktingnya secara bagus yang diinginkan. Lalu yang kedua itu produser selama produksi. Nah, kalau tugasnya produser itu masing-masing menyesuaikan sesuai produksinya. Namun produser itu selalu menyusun anggaran sama jadwal produksi. Jadwal produksi itu kayak timeline dan mengawasi produksi agar berjalan sesuai. Terus yang ketiga penekanan produksi. Untuk beberapa jenis produksi, jenis pementasan dan perawatan kamera terbaik memberikan latar belakang yang tenang dan simpatik pada kinerja seperti opera atau wawancara.
Selanjutnya ada alat selektif kamera. Itu kamera dan mikrofon itu gunanya untuk menggantikan mata sama telinga. Terus yang selanjutnya teknik selektif. Nah, kalau teknik selektif itu cara membidik kameranya biar sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu tuh teknik produksi itu memberikan skala dan proporsi, pola komposisi, pusat perhatian, dan mengubah pengaruh subjek. Terus yang kedua, yang selanjutnya, layar mengubah realitas. Maksudnya itu kan kita mengesut itu harus sesuai dengan apa yang penonton lihat. Jadi kayak yang di layar itu ya sebenarnya terjadi. Terus selanjutnya itu teknik produksi interpretif. Itu walaupun kamera itu sudah menunjukkan apa yang terjadi, tapi itu sering gagal untuk menggambarkan suasana atau semangat acara tersebut. Soalnya teknik yang digunakan itu tidak sesuai dengan produksinya. Jadi kita harus menggunakan teknik produksi yang secara interpretatif. Langsung yang tahap ketiga, yaitu pasca produk aktif. Nah, ini tuh kan dalam secara produksi itu sekarang secara berurutan. Jadi kalau ada kayak kesalahan dapat diperbaiki. Nah, pada tahap ini tuh kesalahan dapat diperbaiki dan efek visual dan efek musik, efek suara itu mulai ditambahkan. Nah, itu tuh yang pertama itu ada skrip dan rencana produksi. Yang pertama tujuan skrip. Tujuan dari skrip ini tuh untuk membantu direktur mengklarifikasikan ide dan mengembangkan proyek yang berhasil dikomunikasikan para penonton. Terus yang kedua, membantu direktur mengoordinasikan seluruh tim produksi. Terus yang ketiga, bantu direktur menentukan sumber daya apa yang akan dibutuhkan untuk televisi produksi. Jadi dilihat dari skripnya itu kita bisa tahu yang dibutuhkan itu apa, kayak di breakdown kebutuhan gitu. Selanjutnya ada beberapa teknik agar skrip itu menjadi singkat. Selanjutnya itu ada siaran langsung acara produktif. Nah, misalkan kalau ada di acara olahraga itu kan tidak bisa dikontrol, makanya kita tidak bisa memprediksi, tidak ada dalam skrip. Jadi itu tuh kayak tidak. Tapi tuh sutradara masih membutuhkan untuk memikirkan skrip, apa yang dikenal sebagai rencana produksi. Nah, yang selanjutnya itu skrip garis besar atau produksi semi skrip. Ini tuh tergantung pada jenis program yang dibuat. Biasanya skrip garis besar ini menyertakan dialog yang disiapkan, seperti pembukaan acara dan penutupan. Nah, ketika ini tuh kebanyakan orang akan berimprovisasi. Jadi skrip itu hanya untuk daftar urutan topik ditutupi. Nah, terus acara sepenuhnya itu ditulis. Yang pertama ada adegan atau scene. Itu adegan untuk menjadi serangkaian adegan. Terus yang kedua adalah tembakan itu shoot. Itu buat untuk mengarahkan kamera agar sesuai bidikan-bidikan yang diinginkan. Terus yang ketiga itu dialog. Terus yang keempat peralatan. Itu skrip biasanya, kalau di skrip itu biasanya kayak di adegan ini butuhkan peralatan ini. Nah, yang kelima petunjuk dasar kamera. Yang keenam instruksi switcher. Misalnya kayak di cut, di fade. Nah, yang ketujuh sumber kontribusi. Nah, yang kedelapan naskah pendahuluan, dan yang terakhir adalah naskah latihan. Itu rehearsal script. Adalah kamera script. Jadi script ini digunakan untuk latihan kamera, di mana di dalamnya itu memuat rincian treatment produksi untuk kamera, audio, isyarat, transisi, instruksi panggung, dan mengatur perubahan bila terjadi. Lalu yang terakhir adalah full script atau naskah lengkap. Naskah lengkap ini biasanya kita menjumpainya pada produksi program acara berita, opera, drama, acara komedi, dokumenter, dan iklan.
Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang layout format script. Jadi ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu single column format dan two column format. Kalau yang single column format ini memuat secara keseluruhan informasi video dan audio. Tapi kalau yang two column format ini memberikan seluruh anggota produksi shot by shot rincian tentang apa yang akan terjadi. Lalu the drama script. Jadi naskah drama itu biasanya dibagi menjadi dua juga, yaitu naskah latihan dan naskah kamera. Kalau naskah latihan ini biasanya diawali dengan lembaran informasi umum, termasuk daftar pemeran, detail tim, pengaturan latihan, dan detail yang serupa. Lalu kalau yang naskah kamera ini, itu biasanya memuat keseluruhan detail treatment pengambilan gambar. Naskah kamera ini juga biasanya disebut shortlist. Jadi sebelum kita membuat sebuah naskah, kita perlu memperhatikan hal-hal penting. Jadi yang pertama, kita harus menjadi be visual. Televisi ini itu menyajikan informasi secara visual dan audio. Karenanya pengemasan dan penyampaian materi harus dibuat semenarik mungkin supaya minat penonton menjadi lebih besar. Lalu yang kedua adalah pacing the program. Perlu diingat kalau televisi ini bukan media cetak. Jadi konsumen itu tidak bisa mengatur cepat lajunya informasi, tidak bisa membaca ulang kembali informasi yang diberikan. Jadi itu sangat berbeda sekali. Karenanya pengemasan sebuah informasi itu harus dilakukan secara baik supaya informasi bisa diterima secara efektif. Lalu yang ketiga adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang digunakan di televisi dan media cetak itu berbeda. Kalau di media cetak kita menggunakan gaya bahasa yang formal, kalau di televisi kita menggunakan gaya bahasa yang semi formal. Karena kalau di televisi kita menggunakan sebuah gaya bahasa yang formal, itu terkesan kita memberikan pengumuman, pidato dan lain-lain. Jadi terkesan tidak merangkul konsumennya. Selanjutnya, apabila kita merasa pusing atau merasa pikirannya sudah tertutup, kita jangan memaksakan diri untuk terus menulis naskah tersebut, karena ide-ide itu tidak selalu bermunculan pada satu saat gitu kan. Jadi kalau misal hal tersebut terjadi, kita harus mengistirahatkan diri sendiri, menenangkan pikiran, dan merefresh kembali segalanya. Setelah itu kita menulis kembali naskahnya dengan perspektif yang baru.